warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala kulli hal wa ala alihi wa sahbihi sahibil karamati wal kamal. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, al-hadis amma ba'd. Yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Ibu Ida Irawati Wahid, beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati seluruh anggota DWP Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat bersua, bertatap muka, bersilaturahim, walaupun hanya lewat media sosial. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan puasa Ramadan sampai hari ini. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam penghormatan mudah-mudahan tetap tersanjungkan kepada sang promotor ummah, pembawa risalah ad-dinu uswah yang dihiasi dengan akhlakul karimah. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, puasa Ramadan adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semua umat Islam yang baligh, berakal, tidak sakit dan tidak sedang berpergian yang menyebabkan boleh tidak berpuasa, semua berlomba-lomba untuk menjalankan puasa. Semua berlomba-lomba untuk mendapatkan derajat yang tinggi, untuk mendapatkan pahala yang besar pada bulan Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini mengambil tema pentingnya menjaga hati, lisan, dan pandangan di bulan Ramadan. Hadirin, kenapa penting? Karena puasa hakikatnya tidak hanya sekedar menjaga, menghindari atau tidak makan dan tidak minum, menahan lapar dan menahan haus. Tetapi pada dasarnya puasa adalah satu kesatuan perilaku kita agar senantiasa perilaku yang mencerminkan perilaku yang baik. Hadirin, apalagi terkait dengan lisan, terkait dengan hati, terkait dengan pendengaran. Betapa susahnya kalau kita sedang sendiri, memang itu agak lebih bisa terhindari. Tapi kalau kita sedang bertemu dengan orang lain, bersua dengan orang lain, ngerumpi dan sebagainya, maka hal itu sangat sulit untuk dihindarkan. Yang pertama, menjaga lisan. Ketemu orang, ketemu teman-teman, kalau kita nggak ngomong nggak pena, nggak ada bumbunya.
Karena itu sekedar tanya, kemudian merembet, tanya ke si A, tanya tentang si B, si C. Kalau si A ditanya tentang si A, nggak hanya sekedar tanya kabar, tapi sudah masuk ke arah yang memang sudah dilarang. Dalam bahasa Islam itu disebut ghibah. Ghibah itu membicarakan seseorang, walaupun benar, tetapi orang yang mendengarkan itu nggak suka. Orang yang bersangkutan yang dibicarakan itu nggak suka. Itu namanya ghibah. Kalau kita membicarakan orang lain, tapi itu pembicaraan kita itu tidak benar, maka itu jatuhnya fitnah. Naudzubillah. Maka tidak mudah untuk menjaga lisan. Karena itu, nanti akan kami jelaskan beberapa tips agar kita bisa menjaga lisan, menjaga hati, dan menjaga pendengaran. Yang kedua, menjaga pendengaran. Bagaimana mungkin kita tidak mendengarkan obrolan orang lain ketika kita bersama orang lain? Baik obrolan yang bermanfaat sampai obrolan yang mudorot, yang membicarakan orang lain. Kita tetap penasaran kan? Kita tetap telinga kita pasang, apa yang dibicarakan? Penasaran yang ada. Yang ketiga, pandangan. Sesuatu yang ada di depan kita selalu akan kita saksikan, baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Jadi dari pandangan, kemudian akan muncul komentar. Melihat hal-hal yang kurang baik misalnya dari orang yang dengan pakaian apa, orang dengan bodi seperti apa, itu selalu tidak kita lewatkan. Yang ganteng bagi perempuan atau yang seksi bagi laki-laki. Hadirin yang berbahagia. Yang utama adalah kita agak susah menjaga lisan. Disuruh diam itu agak susah. Bahkan dalam hadisnya Nabi bersabda, "Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Jadi ada 3 syarat ketika kita berbicara. Kalau ini kita dalami dengan sesungguhnya, kalau kita ikuti dengan sesungguhnya, ini luar biasa. Syarat berbicara yang pertama adalah tidak berbohong. Ini susah sekali. Kalau kita semakin banyak bicara, maka semakin banyak kita berbohong. Iya enggak? Kita cari-cari terus apa yang harus kita bicarakan. Kalau semakin banyak sudah kehabisan pembicaraan, kita cari-cari, akhirnya jatuhnya bohong. Jadi syaratnya yang pertama, kalau kita boleh bicara, tapi syaratnya jangan bohong, tidak berbohong. Syarat yang kedua, berbicara yang bermanfaat. Jadi berbicara yang sifatnya memberikan manfaat, memberikan ilmu. Tapi ini agak susah, karena di dalam berteman sesama teman, ketika kita jagongan atau duduk bersama itu, kalau kita ngomong yang daki, bahasanya sudah bahasa-bahasa ilmu, kita ditinggalkan penggemar kita, dianggap itu jadul gitu. Nggak up to date, itu jadul itu. Itu kenyataannya seperti itu, makanya agak susah. Ya. Terus syarat yang ketiga, ketika kita berbicara yang tidak menyakiti hati orang lain. Nah, kadang-kadang kita kalau disengaja mungkin jarang, tapi kalau tidak disengaja itu yang banyak. Ketika kita sudah bicara dengan teman kita macam-macam, akhirnya jatuhnya menyakiti orang lain, jatuhnya ghibah, jatuhnya fitnah. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Walaupun itu sangat susah, tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menghindari hal-hal seperti itu. Apalagi di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini amalan kita pahalanya dilipat gandakan. Marilah kita memilih dan memilah
perilaku kita, apa yang kita lakukan. Bisa memilih ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang bermanfaat, ini yang tidak bermanfaat, ini yang mudorot dan sebagainya. Agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, agar kita terhindar dari marah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa tips untuk menjaga hati, lisan dan pandangan, terutama di bulan Ramadan ini, hadirin. Yang pertama, kendalikan lisan dengan hati. Biasanya yang umum adalah kita itu mengendalikan hati dengan lisan. Jadi ngomong terus, hatinya yang dikendalikan oleh lisan. Lisannya ngomong terus. Kalau di bulan Ramadan ini kita balik. Jadi kalau kita mau ngomong, disesuaikan dengan hati, yang mengendalikan hati. Bener gak kalau kita mau ngomong? Makanya tetap hati-hati, cenderungnya hati-hati. Kalau hati bisa mengendalikan lisan, cenderungnya hati-hati, jatuhnya hati-hati. Hati-hati dalam berbicara. Kalau memang ini tidak berguna, maka lebih baik diam. Kalau ini tidak bermanfaat, lebih baik diam. Kalau ini menyakiti hati, kita tidak lanjutkan ngomong. Ya. Jadi kalau kita terbiasa seperti itu, insya Allah semuanya akan bisa kita lakukan dengan baik. Tips yang kedua adalah hiasi lisan dan hatimu dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah yang panjang-panjang, kalau zikir panjang itu agak susah, nggak hafal dan sebagainya. Cukup tarik nafas dengan ucapan Allah. Tarik nafas Allah. Dalam hati bisa, diucapkan bisa. Tarik nafas dengan kalimat Allah. Allah. Minimal itu. Kalau agak panjang lagi mungkin karena kita banyak dosa, istighfar, astagfirullahaladzim. Atau pingin panjang lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya. Jadi zikir itu tidak harus panjang, yang penting kita nyaman, kita mengucapkan dengan nyaman, antara lisan dan hati itu nyambung, connect, apa yang kita ucapkan connect dengan hati. Itu. Tips yang ketiga adalah isilah waktu luang dengan membaca Al-Quran. Terutama pada bulan Ramadan ini dianjurkan untuk selalu tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran kapanpun dan dimanapun. Jika ada kesempatan, bacalah Al-Quran. Sekarang kita dimudahkan, tidak harus membawa Al-Quran kemana-mana. Di HP ada beberapa aplikasi yang bisa kita buka, langsung kita baca Al-Quran dengan pakai HP. Kita manfaatkan HP dengan yang positif. Misalnya di Muslim Pro itu ada aplikasi yang isinya Al-Quran, NU online dan sebagainya. Itu sudah banyak sekali. Bisa dengan seperti itu dimanapun. Mau waktu antri apa, mau waktu senggang apa, kita buka HP dengan baca Al-Quran. Itu juga ada termasuk terjemahnya. Terus yang keempat, tips yang keempat adalah hindari prasangka. Hindari prasangka. Walaupun ada prasangka yang baik, ada prasangka yang buruk. Tapi kalau kita berprasangka, kebanyakan jatuhnya itu prasangka yang buruk. Prasangka yang buruk. Su'udun, prasangka yang buruk. Jadi kalau kita berpikir tentang orang lain berprasangka, itu kebanyakan prasangka yang buruk. Kan itu ya kita hati-hati berprasangka dengan orang walaupun ada. Walaupun ada prasangka yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita jadikan pegangan, terutama di bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.